Ustadz Nas, Siap. saya jadi ingat waktu antum mengupload di Telegram maupun di Facebook mungkin ya, foto kita dengan Gus Baha, kemudian antum menceritakan bahwa yang dapat ijazah itu Ustadz Rosi, harus tanya kepada Ustadz Rosi. Itu banyak yang datang ke rumah saya bertanya, Ustadz Nas nggak mau ngasih tahu, tolong kasih tahu dong Ustadz, gitu ya. Nah, sebagian yang ke rumah saya nelpon WA sudah saya bocorin. Maka malam hari ini sebagai keberkahan pembuka majelis ini, saya akan meneruskan ijazah dari Syekhuna ya wa murabi ruhina ya Fadilatus Syekh Maimun Zubair pada saat kami ya saya Ustadz Nasrullah dan beberapa sahabat satu majelis dengan Gus Baha selesai talaki ya, itu jadi kalau videonya sempat saya upload juga kurang lebih 1,7 detik ya, 17 detik kurang lebih saya upload di Twitter juga disambut baik oleh keluarga dari Mbah Mun maupun dari santri-santrinya Gus Baha. Ya, selesai Gus Baha talaki maka saya memberanikan diri. Mbah, mohon amalan dong agar kami berdoa itu didengar dan dikabul oleh Allah. Nah, malam hari ini sebagai pembukaan dari majelis Yasinan dan ngaji kitab kita, maka saya teruskan ijazah dari Mbah Maimun Zubair untuk semua keluarga Magnet Rezeki. Jadi beliau kemudian mengatakan, gampang le, gitu ya, mudah le, itu bahasa Jawanya. Kalau antum punya hajat, ya bacalah Fatihah. Kalau mau Abdul, bacalah 11 kali. Di yang terakhir, begitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti. Ya, hadirkanlah hajat-hajatmu kepada Allah, maka insya Allah akan dikabul. Maka sejak itu tahun 2013 sampai hari ini saya mengamalkan itu. Ya, seperti dilihat di layar, ada Mbah Mun sedang mengajarkan sebuah ya talaki, mengajarkan huruf per huruf kepada Gus Baha. Saya kemudian membisikkan sesuatu kepada Ustadz Nas di situ, ya itu metodologi dalam pesantren namanya talaki. Setelah Gus Baha selesai, saya memberanikan diri meminta amalan. Maka siapapun yang akan mengamalkan, silahkan ya. Ini ilmunya langsung kami dapat bersama Ustadz Nas di depan Rasulullah di Masjid Nabawi. Salah satu setelah kita baca Yasin, setelah kita baca Al-Kahfi, atau mungkin selesai Al-Maksurat, apapun amalannya, sebelum kita berdoa panjang lebar, diawali dengan membaca Al-Fatihah, berhentilah di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meskipun tadi saya sudah membaca doa selesai membaca Yasin yang seperti di banyak buku Majmu' Syarif, buku Yasin yang dibagikan di dalam peringatan wafatnya seseorang, ada doa selesai membaca surat Yasin. Maka mari kita manfaatkan majelis pertama ini dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh seorang wali besar, Syekh Maimun Zubair. Doanya dikabul oleh Allah, beliau meminta untuk wafat di Mekah dan diwafatkan di Mekah, dikuburkan di samping ya yang beliau cintai ya Sayyidah Al-Kubro, Sayyidah Khadijah Al-Kubro. Monggo mari kita membaca Fatihah, kemudian berhenti di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon kepada Allah keberkahan dunia dan akhirat, wabil khusus kita mohon Allah menguatkan kita menghadapi pandemi ini dan mohon kepada Allah untuk mengangkat pandemi ini agar kebermanfaatan kita menjadi lebih maksimal lagi. Binadul qabul wal wusuli ridha ilahi ta'ala wa syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sumosan ila ruhi ya Kiai Haji Maimun Zubair wa ila jamil aula'i wal ulama'il amilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau dalam bahasa pesantren saya harus mengatakan ajastu. Saya ijazahkan untuk semua sahabat-sahabat Magnet Rezeki.
Allah. Mungkin itu Ustaz Nas Masya sebagai Allah. pembukaan. Qabil tuh Karena Ustaz. ini ya judulnya ngaji kitab, maka saya mengajak kalau kita mau ngaji sesungguhnya ada sebuah kitab sederhana ditulis oleh ulama yang masih hidup, namanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smaid. Ya. Beliau seorang ulama kelahiran Indonesia. Sebentar Ustaz. Ya, siap. Oh, zoomnya hilang ya. Sebentar. Alhamdulillah sudah ada lagi Ustaz. Fadal. Ya, baik ya. Jadi saya mengajak kalau mau kita belajar secara sederhana setiap selesai yasinan mungkin 10-20 menit ada sebuah kitab yang sudah diterjemahkan. Awalnya bahasa Arab, kemudian diterjemahkan oleh muridnya pengarang ya di Pesantren Al-Khairat Bekasi. Judulnya itu Syarah Hadis Jibril ya. Syarah Hadis Jibril, kitabnya sudah diterjemahkan seperti saya pegang ini ya. Saya pegang ini, nanti bisa didapatkan bagi yang akan menyimak. Apa isi kitab ini? Ya, sebagaimana konsep magnet rezeki yang saya ikuti itu, seperti yang ditulis-tulis oleh para ahli kaligrafi kemudian ditempel di dinding. Ya, saya cerita sedikit dari versi saya nih Ustaz Nas. Siap. Ada namanya ayat 1000 dinar. Ayat ya? 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Nah, dan sekarang di sini sudah jadi juragan dinar ya. Orang lain baru 1000 dinar ya. Ini sudah berdinar-dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan seterusnya. Ya itu kalau orang-orang kampung diajarin para kiai suruh baca itu biar kaya gitu ya. Zaman dulu sederhana itu. Sekarang dikembangkan menjadi banyak ilmu, salah satunya mana. Nah, untuk bisa bertakwa itu kan komponennya disebutkan oleh para ulama ada 3 hal. Iman, Islam, ya, Islam, iman, ihsan. Ya, itu hadisnya ini penjelasan mengenai hadis dari Sayyidina Umar. Ya, hadis ahad tapi kekuatan hukumnya tinggi karena mengandung 3 rukun iman. Sebagai pembukaan saya ingin baca ini potongan pertama tentang adab berpakaian kalau kita belajar. Jadi hadis ini diawali di atasnya. Qala rahimakumullah bainana nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idza tala alaina rajulun syadidun. Ya, kemudian bayadit thiyabi ya sadidus ya sawati sya'ari la yura alaihi atharus safari. Ya, di bait pertama ini diceritakan saat kami duduk dengan Rasulullah SAW pada suatu hari, tanpa diduga muncullah seseorang kepada kami, pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Nah, dari potongan ini kemudian saya termasuk yang belum mengamalkan hadis ini malam ini. Kenapa kalau kita ngaji dianjurkan untuk memakai kain putih atau baju putih? Nah, ini dasarnya dari sini. Jadi untuk oleh-oleh malam hari ini, kita ingin mengintip dalil kenapa misalnya Al-Malfurlah, Kiai Haji atau Ustadz Arifin Ulham itu menganjurkan kalau zikir itu memakai baju putih. Berarti Anda udah Bahkan pas ya Ustadz ya? Pas. Kalau ya? saya kebetulan karena tadi tiba-tiba ditelepon orang tua, harus langsung pulang, ya bajunya belum nyunah. Ya, jadi memang hari ini Ustadz Nas yang paling nyunah. Ya. Allah. Mas Arif saya lihat pecinya udah nyunah, udah putih. Ya. Dan seterusnya. Jadi yang pertama oleh malam hari ini, kenapa kalau ngaji harus pakai baju putih? Karena waktu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, menyerupi seorang laki-laki, bajunya keren, berwarna putih dan rambutnya ya disisir dengan rapi, tidak nampak orang perjalanan jauh. Maka disunahkan kalau ngaji itu keren. Maka bagi mereka yang sudah ngaji lama bareng saya, kalau pakai kaos saya tegur, kalau pakai oblong saya tegur gitu. Sebagaimana kenapa saya cerita sedikit, akhirnya saya setiap hari pakai surban. Karena saya 2 orang guru itu ya memarahi saya. Marahi saya ya. Dulu ada sama-sama ya pembimbing kami, guru kami bersama, saya Ustadz Nasrullah berguru kepada beliau, hanya umurnya tidak panjang.
murid langsung dari Habib Zain bin Ibrahim nih. Namanya Ustadz Imam Mustafa Muhtar. 9 tahun belajar di Madinah, pulang ke Indonesia membawa kitab beratnya 2 ton. Jadi kargonya itu kitabnya 2 ton. Ya, sekarang ada di majelisnya. Saya waktu membimbing awal-awal ke Mekah itu sering hanya memakai baju koko yang terbuat dari bahan jin. Saya sebut mereknya Lycopper, karena saya senang itu kan baju koko dari jin. Kemudian memakai jin. Ke Uhud, ke Masjidil Haram itu seperti itu. Kemudian ditegur oleh beliau. Ya, kamu ini habaib bukan, kiai bukan, kok tidak memuliakan diri sendiri. Juga ada seorang ulama di Garut seperti itu. Ya, saya biasa memakai sorban itu karena belum ada perintah dipakai-pakai karena mau ketemu ajengan, kemudian saya lepas, justru diperintahkan untuk memakai dan seterusnya. Jadi yang pertama, ya, mari ke depan setiap majelis, meskipun tidak hadir secara langsung, termasuk adab lagi nge-zoom, apalagi baca Al-Kahfi, membaca Yasin, itu kan membaca kalam-kalam Allah, ya, bajunya yang keren, syukur putih, ya, seperti itu. Yang kedua yang ingin saya ingatkan malam hari ini, kalau orang meninggal, misalkan Ustadz Nas meninggal 80 tahun lagi, cukup ya? Cukup ya? Atau Mas Arif mau duluan? Ya? Atau siapa di sini yang pengurus? Ustadz misalnya, Ustadz Abus Al-Halimi atau Ustadz Huda, ya, 80 tahun cukup ya? Biasanya, ya, atau ya Mas Dino, gini, orang meninggal adatnya di kita, adatnya di Indonesia itu begitu meninggal disolatin di masjid, maka ya imam atau pemimpin sholat akan mengomong ya dalam bahasa Arab biasanya. Hadhihi janazah khair, hadhihi janazah khair. Atau kalau kadang kita saksikan ya bahwa Mas Arif ini 80 tahun lagi Mas, ya tenang ya. Ini orang baik ya, orang baik. Ya, seperti itu kan. Maka salah satunya Habib Zain sebelum menjelaskan mengenai apa yang namanya Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa, beliau mencantumkan atau meriwayatkan hadis yang tertulis dalam kitab Bukhari nomor 71 dan kitab Muslim nomor 1037 tentang siapa orang baik itu. Jadi salah satunya itu ya, kita itu menjadi orang takwa itu salah satu cirinya itu orang baik, ahlul khair kan gitu. Ya. Maka hadisnya mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man dan barang siapa yuridu yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka yufaqihu fiddin, faqih dalam agama. Kalau itu harus jadi ustadz? Enggak harus. Tapi kalau setiap hari wajib sholat, maka tahu cara wudu. Cara bagaimana rukun sholat, bagaimana yang membatalkan sholat. Karena setiap hari jual beli, maka harus tahu rukun jual beli dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ya pertemuan kita ini, ngaji kita itu dalam rangka apa? Tafaqquh fiddin. Agar kita nanti kalau orang ngomong, apakah orang ini baik? Baik. Baiknya itu baik beneran, bukan baik-baikan karena sekedar ya, karena disuruh mengatakan orang ini baik, kemudian menjadi baik. Mungkin itu Ustadz Nas sebagai pengantar. Saya terus terang masih grogi ya, karena berhadapan dengan pencetus magnet rezeki gitu kan. Sementara kita kan guru Iqra ini. Masya Allah. Jadi ngaji harus keren ya Ustadz ya, jadi ya. Harus keren. Nah, bismillah. Pakai minyak wangi, sebelum itu mandi ya dan seterusnya. Ya. Lihatlah ya, kalau kita lihat salah satu kiblatnya itu cara belajar dan mengajarkan murid-muridnya, misalnya ya Habib Zain, Habib Umar yang di situ, atau lihat Gus Baha ya bajunya selalu putih ya. Ustadz Adi Hidayat kita lihat ya selalu berpenampilan rapi gitu. Kalau nggak putih pasti rapi. Ya. Kalau ada yang pakai oblong dan seterusnya itu tidak bisa jadi patokan ya. Makomnya udah tinggi mereka. Dalam gitu. Potongan yang tadi antum baca, Ustadz, berarti para sahabat belum tahu ya kalau itu adalah malaikat ya. Jadi betul, kan jadi ini baru potongan awal ya. Ya, jadi kalau kita secara lengkap itu kan Rasulullah ada majelis, tiba-tiba ada orang yang
tidak dikenal, duduk di depan Nabi. Kemudian riwayat detailnya itu sampai lututnya itu ditempelin ke lutut Nabi. Maka jangan heran kalau antum misalnya datang ke Abuya Mufasir, kemudian akan diajarkan sebuah istilah sebut ijazah yang khusus itu dipraktekkan. Seperti misalkan para pengamal Thariqat datang ke Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, begitu akan mendapatkan sebuah amalan, misalkan suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, setiap malam 1000 misalnya gitu, maka prakteknya seperti itu. Jadi lututnya itu ditempelkan kepada lutut yang akan diberikan. Jadi itu penjabaran yang selama ini kita tidak belajar, ya, kemudian seolah nih ngapain sih mau ngajarin Bismillah aja pakai seperti itu. Karena kalau kita baca secara lengkap mungkin di paragraf pertama, ya, tadi kan baru pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak jejak perjalanan pada dirinya, dan tak seorang pun di antara kami mengenalnya. Sampai kemudian dia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu menyandarkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua telapak pahanya. Jadi ini amaliyah para ulama-ulama yang kita sering lihat, karena kita belum pernah tahu dasar hukumnya, seolah-olah itu bukan sunnah. Misalnya seperti itu. Itu sih Ustadz Nas. Baik. Kemudian baru bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni al ihsan. Kemudian bertanya juga tentang kiamat, kapan kiamat, bagaimana tanda-tanda. Begitu Ustadz. Baik. Mau tanya nih Ustadz. Ya. Jadi Ntar dulu. Kalau nanya jangan suka mempersulit orang lain. Ya. Oh, siap. Ya. Ini kan hikmahnya malaikat Jibril menyerupai manusia, Ustaz. Jadi jadi malaikat ini kan berada di dimensi yang lain ya, Ustaz. Betul. Kemudian dalam hadis ini malaikat Jibril itu mengubah fisiknya dari dimensi lain menjadi dimensi yang bisa dilihat oleh manusia. Boleh nggak Ustadz sedikit dijelasin tentang hal ini? Ya, ini sebagaimana kemudian dijelaskan secara gamblang oleh Sayyidina Ali Karamah Wajah. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, pakailah bahasa kaummu. Kalau bahasa sederhana lagi, ya pilih kalau dalam ilmu manajemen SDM, delivery content itu harus dipilih yang sesuai dengan yang akan kita hadapi. Ketemu milenial harus ikut milenial, ketemu bapak-bapak ya harus bapak-bapak seperti itu. Dan kita itu harus ngerti, jangan sampai mohon maaf membawa banyak dalil, membaca banyak teks-teks kitab, ternyata tidak nyambung. Nanti Jaka Sembung naik ojek. Apa itu? Jaka Sembung naik ojek? Nggak nyambung apa? Nggak nyambung Jack. Nggak nyambung Jack. Kalau Jaka Sembung masuk jurang? Nggak nyambung jang. Nggak nyambung jang. Ya mati masuk jurang. Jadi iya. Itulah. Jadi kan kalau kita meluas lagi perintah berdakwah itu kan Rasulullah juga sempat bagaimana harus menyampaikan dengan terang-terangan kan, lalu turun ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu kata Abuya Mufasir seperti rekamannya sudah saya sampaikan, ilmu amal ikhlas. Ilmu amal ikhlas, maka ketemu hikmah. Kalau nggak punya ilmu, nggak amal, nggak ikhlas, nggak bakal ketemu hikmah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mau'izatul hasanah. Kalau memberi nasihat itu nasihat yang baik. Jangan mohon maaf, dijelek-jelekin, dipermalukan di depan umum, diancam neraka, dan seterusnya kan. Kadang-kadang seperti itu. Dan yang terakhir itu yang paling dahsyat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat itu, pastikan perdebatan kita itu lebih baik, lebih keren dari yang dibicarakan. Berbeda dengan orang sekarang, kalau berdebat itu, ya, kalau sudah tidak punya bahan, nyerang pribadi. Ya. Misalkan saya tahu rahasia Ustadz Nas gitu ya. Begitu saya udah kalah, saya keluarin. Nah, kamu tak bilangin nanti sama titik-titik gitu kan. Tidak seperti itu. Kira-kira begitu.
Ya, jadi pakailah bahasa kaummu kalau kata Sayyidina Ali. Maka seperti riwayatnya itu kan malaikat Jibril itu hanya sekali menampakkan wujud aslinya di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah aja gemetar luar biasa kan gitu. Maka kadang hanya suaranya, kadang yang paling bisa dilihat oleh para sahabat ya tadi berbentuk sesama manusia. Iya. Begitu. Iya. Masya Allah ya. Kalau bicara tentang malaikat Ustadz, kan malaikat ini bisa naik turun ke langit ya dalam waktu yang sangat-sangat cepat gitu ya. Dan keimanan kita terhadap malaikat ini juga kan masuk dalam salah satu rukun iman juga Ustadz ya. Ya, ini juga akan jadi bahasan ngaji kitab kita kayaknya Ustadz ya. Oke. Jadi kalau kita teruskan ya, Habib Zain juga kemudian kitab saya ini menjelaskan hadis, maka saya sebutkan hadisnya. Kan kemudian ditanya, akhbirni anil Islam. Sampaikan kepadaku ya, malaikat Jibril ya, langsung kita bahas terjemahannya aja. Ia berkata, maksudnya malaikat Jibril, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka kemudian Nabi Muhammad berkata atau menjawab, Islam adalah bahwa engkau bersaksi ya, syahadat, sholat, zakat, puasa. Pertanyaan kedua, ya, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad menjawab bahwa engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian, takdir, dan seterusnya. Baik, ini ada pengalaman menarik Ustaz Nas mengenai rukun iman ini. Saya sering diundang ke komunitas ya, pengajian ibu-ibu Dharma Wanita, mungkin Ustaz Nas pernah ngisi juga istri-istri jenderal di Akabri dan seterusnya. Ini terkadang orang itu tahu rukun iman tapi disuruh menyebutkan itu lupa. Satu. Yang kedua, kalau benar juga urutannya tidak sesuai dengan teks. Seperti itu. Coba yang pengurus ini mohon maaf ya, kita coba ini guyon dikit. Coba sebutkan rukun iman. Coba silakan ditunjuk Ustaz Nas. Kalau Mas Arif nggak enak ketua ya, saya nggak enak sama ketua. Pak Dino. Ya, Pak Dino. Coba. Jangan tanya Mbah Google, yang terekam aja rukun iman itu seperti apa coba. Nggak usah tegang, jawab aja. Oke, ya. Oke, satu, iman pada Allah. Allah. Kedua, iman pada malaikat. Tiga. Iman kepada kitab. Empat itu iman kepada Rasul. Lima itu sebentar. Iman ada kepada hari sebentarnya, kiamat. Ntar dulu. Jangan diteruskan. Ya. Kalau ada sebentarnya itu, ya berarti belum otomatis kata guru-guru ngaji di kampung. Ya? Jadi gitu. Coba yang lain, siapa? Ya akhirnya benar juga. Tetapi kalau rukun iman itu harus kata bahasa produknya ini, kalau saya kebetulan belajar sedikit marketing, ya mereknya rukun iman itu harus plek gitu. Sebagaimana kita ngomong ada Indomie macam-macam ya, kita nyebut merek itu plek. Ya. Coba diulangi lagi Mas Dino, mohon maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iman kepada para malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Yang keempat itu iman kepada Rasul. Ya. Yang kelima itu iman kepada kiamat. Ya. Hari kiamat. Ya. Yang terakhir tuh iman kepada qadar dan qadar. Oke, baik. Jadi nggak boleh ada sebentar. Jadi target yang pertama itu mengucapkan rukun iman itu harus tek. Nah, makanya ada yang diajarkan oleh guru saya itu bercerita, Ustaz Nas. Jadi kalau ditanya rukun iman itu apa, adalah Allah mengutus malaikat, menurunkan kitab kepada para rasul, isi kitab cuma 2. Berita tentang hari kiamat dan takdir. Gitu Ustaz Nas ya, sebagai pengantar gitu. Jadi ingat ya, ini kita semua kepada keluarga kita, anak-anak kita, jangan sampai rukun iman itu pakai mikir.
Ya, itu bagian dari pintu pertama. Ditanya rukun Islam nggak boleh mikir, karena itu sudah bahasa kerennya itu build up ya. Sudah ada memori terpenting dari antara yang terpenting itu hafal rukun Islam, hafal rukun iman. Itu Ustaz Nas. Iya. Dan yang lain. Salah satu pintunya ya, baca rukun iman tanpa ada sebentar. Ada sebentarnya. Tanpa gitu. Tanpa Tapi Pak Dino kayaknya lolos kayaknya nih ya. Lolos. Tahap Tapi awal saya, nih ya. Tadi ada kata ngomong sebentar itu kan kalau dalam bahasa pelatihan saya trainer harus sedikit pura-pura ngoreksi gitu ya. Iya. Ustadz, ini ada yang minta diingetin ya Ustadz, minta diulangin tadi tuh ceritanya tuh. Allah mengutus malaikat gimana Ustadz? Allah mengutus. Jadi kan kalau selain Allah itu double ya. Kan kalau dalam bahasa Arab itu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, semuanya jamak di bawahnya. Jadi Allah mengutus malaikat ya, menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul. Isi kitab hanya 2, berita tentang hari kiamat dan takdir. Jadi seperti itu. Isinya 6, tapi ceritanya itu Allah. Ngapain? Ngutus para malaikat. Untuk ngapain? Ya, menurunkan kitab-kitab. Melalui siapa? Para rasul. Isi kitab itu apaan sih? Berita tentang hari kiamat, dan sambil nunggu kiamat kita pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Itu urusannya. Coba ada yang mau mengulangi? Coba siapa tadi yang minta diulangi? Coba diulangi sekarang. Monggo. Yang minta ngulangin ini ada di YouTube ya, cuma nggak ada di Zoom. Di YouTube. Tapi Pak Huda kayaknya bagus ngulangin Pak Huda. Ya. Siap Ustaz. Siap. Jadi Allah, iman kepada Allah menurunkan, menyuruh malaikat. Mengutus. Jangan malaikat. Kayak Malaysia. Kalau Malaysia pesuruh, ya. Yes. Mengutus malaikat untuk menurunkan kitab-kitab yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Rasul, yang isinya hanya ada 2, yaitu tentang hari kiamat dan takdir. Qadar dan qadar dalam menjalaninya. Ya. Mumtaz. Nanti hadiahnya diminta ke Ustadz Abus ya. Kurma Azwa 7 butir. Ini ada yang nulis juga nih di YouTube ya, Bu Amni list. Allah mengutus malaikat menurunkan kitab-kitab pada Rasul yang isinya berita tentang hari kiamat dan menunggu takdir. Betul ya Ustaz ya? Ya. Bukan menunggu takdir yang paling berat. Sambil nunggu kiamat kita pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Nah ini akan jadi bahasan yang menarik nih gitu ya, untuk ngaji kitab kita di setiap malam Jumat, ya kan? Ya. Kan kalau ada urut-urutannya gini, kalau urut-urutannya biasanya dari Islam dulu, tapi nggak apa-apa kan, ini tidak harus itu. Jadi kalau mau kita belajar rukun iman ya kita lebih afdol lagi kan ini. Kemudian turun kan dari hadis ini, kemudian ada yang disebut dengan arkanuddin, rukun agama. Rukun agama itu ya Islam, iman, ihsan. Disebut biasanya oleh para khotib, para mubalik seperti itu. Kemudian dalam bidang ilmu menjadi turun. Ilmu tentang Islam itu kita harus belajar fikih. Ilmu tentang iman itu kita belajar akidah. Ilmu tentang ihsan itu kita belajar tazkiyatun nafas atau tasawuf. Ya, istilahnya bisa macam-macam, isinya ilmu pensucian jiwa. Nah itu memang sampai mati nggak bakalan selesai. Kita belajar kalau bahasa kerennya 3 fam ilmu ini itu Ustaz Nas. Iya. Ini semua di YouTube nih bilang siap setiap malam Jumat ya, untuk dalemin lagi ya. Dan ini kan pasti ada keberkahan ya Ustaz ya, cara ngaji dengan baca kitab ya Ustaz ya. Ya, kembali lagi karena rujukan utama kita itu belajar, salah satunya Mbah Maimun Zubair. Beliau mengingatkan bekal untuk selamat di akhirat itu ilmu. Dan ilmu itu hanya bisa didapat ngaji dengan para ulama. Karena kita belum mampu ngaji seperti para santri membaca kitab-kitab ulama, maka kita orang awam ini belajar dari apa yang sudah diterjemahkan oleh para ulama. Jadi kira-kira seperti itu. Dalam Islam itu sebagaimana sering diingatkan oleh
Ustadz Abdul Somad kan, ada dua hal yang tidak ada di dalam keyakinan atau agama lain. Satu nasab, ya, turun temurun, bapaknya siapa, bapaknya boleh menikahkan putrinya sebagai wali. Yang kedua adalah sanad. Ya, jadi mudah-mudahan pelan-pelan yang kita pelajari itu bukan hasil pemikiran kita, tapi ijtihadnya para ulama. Allah. Ya. Kalau boleh meneruskan sedikit, orang beragama itu kan ada tiga kuadran utama. Yang pertama jelas mujtahid. Mereka yang mampu membaca Al-Quran, memahami asbabun nuzul, ngerti bahasa Arab, tahu uslub, bagaimana konteks ayat ini turun, bagaimana latar belakangnya. Kemudian memahami hadis, minimal kutubus sitah, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, dan seterusnya. Berikut tadi segala periwayatan dan seterusnya. Kemudian dari kedua dalil ini juga ada ijma' qiyas, mengambil misalkan turun. Contoh ya, mujtahid itu yang terkenal kan ada 4 sebagai imam madhab. Contoh turun tentang sentuhan suami istri. Kata Imam Hanafi tidak batal, kata Imam Maliki tidak batal wudunya suami istri, kata Imam Syafi'i batal, kata Imam Hambali nggak batal. Itu karena apa? Mereka punya kemampuan untuk mengistimbat, membaca teks Quran, membaca teks hadis, mendengar penjelasan para sahabat dan ulama pendahulunya, kemudian mengatakan fatwanya, hukumnya begini. Itu disebut mustahid. Di bawahnya ada namanya murajih, atau yang memilih-milih pendapat mana yang menurut dia itu kuat berdasarkan dalil. Ini juga tidak sembarangan, ya. Dia bisa tafsir Al-Quran, mengerti hadis, mengerti ijtihad para ulama, kemudian memilih seperti apa. Makanya dalam Perserikatan Muhammadiyah ada yang namanya majelis tarjih, memilih untuk Muhammadiyah fikih mana saja yang diamalkan. Di NU misalnya ada forum Batsul Macail, memilih kompilasi hukum mana yang akan diamalkan oleh NU. Di tingkat partai misalkan ada Dewan Syuro di PKB, Dewan Syuro di PKS dan seterusnya, yang itu merumuskan hukum. Itu level kedua. Namanya pekerjaannya itu ya tarjih, orangnya murajih. Yang paling bawah seperti saya ini masih tingkatannya ya amaliyahnya itu taklid. Amalnya taklid, perbuatannya taklid, orangnya disebut muqallid. Jadi menurut mengikuti apa yang diajarkan oleh guru kita. Apakah boleh taklid? Boleh. Yang tidak boleh itu taklid buta, mengatakan yang benar hanya pilihannya. Seperti itu Ustaz Nas. Itu gambaran umum bagaimana kita mengamalkan agama ini. Baik, nampaknya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya. Cuma harus pelan-pelan kayaknya nyernanya ini ya. Dan iya, kayaknya banyak sekali yang semangat nih Ustadz Rosyidin ya. Di YouTube udah ada 1.000 orang. Siap. Yang live ya, dan ini insya Allah akan banyak juga yang putar ulang, dan simpen dulu ilmunya ya. Jadi nanti mungkin yang tadi ngerasa kecepatan bisa diulang lagi gitu ya. Nah nanti sambil kita bikin catatan, kayaknya bagus juga kalau seandainya teman-teman punya catatan ngaji malam Jumat gitu ya, dan bersama Ustadz Rosyidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dan juga mudahkan kita ya untuk bisa juga mengikuti pengajian setiap malam Jumat ini. Ustadz, supaya nggak bosan ya, jadi kita cukupkan dulu Ustadz. Jadi supaya mudah-mudahan penasaran ya, sehingga setiap malam Jumat insya Allah kita akan ketemu lagi ngaji ya. Gimana teman-teman ya? Ini banyak banget nih yang komen di YouTube, katanya senang banget gitu ya. Gaya pengajiannya enak. Nanti di Zoom ya, saya juga akan buka ke teman-teman yang lain. Sekarang nih para pimpinannya dulu gitu ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang mau ikut Zoom bisa gitu interaksi ya, kayak tadi tuh nanti ditanya-tanyain sama Ustadz Rosyidin. Saya tadi aja nggak berhasil tuh gitu kan. Ternyata kalau tadi yang masuk jurang ya, jangan sebelum masuk jurang harusnya mati, bener juga. Ya, nih pada senang tuh, senang pengajiannya. Bismillah ya, insya Allah ya.
Jadi mudah dan paham rukun iman. Yes, ya. Jadi ini berkahnya ngaji ya, berkahnya ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Ustadz, closing statement Ustadz. Baik. Jadi yang pertama saya harus ngaku, saya ngajinya hanya bisa yang ringan dan yang lucu. Saya nggak bisa yang berat-berat. Yang kedua, saya sifatnya mubalik. Jadi kita menyampaikan kalau ada 2 pendapat ulama, berdasarkan yang kami ketahui, kami sampaikan. Kalau ada 4 ulama, pendapatnya ya 4. Nanti silahkan mana yang dipilih. Jadi saya berharap pengajian ini tidak perlu tegang-tegangan, ya seperti kitab rujukan kita adalah Habib Zain. Ini bermadhab Syafi'i. Kalau ada yang punya pemahaman lain, silahkan diamalkan. Jadi kita kembali kepada hadis yang depan tadi. Salah satu puncak kebaikan adalah mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki, ingat ya, dikehendaki. Mayyurid. Allah berkehendak kepada orang itu menjadi baik, maka difahamkan agama. Salah satunya, kalau kita digerakkan mau ngaji, mau ikut majelis-majelis baik online maupun offline itu tanda-tanda Allah sedang memperjalankan kita menjadi ahli kebaikan. Saya bersyukur malam hari ini diperjalankan bisa hadir di majelis ini, bertemu sahabat ya karib saya, ya kurang lebih kalau ulang tahun sudah 10 tahun ya, bersahabat dengan Ustadz Nasrullah. Dan saya harus bocorin, sebelum para wakil itu menerima dinar, saya adalah orang yang pertama menerima dinar. Sebelum ada merek dan lain-lainnya. Kira-kira begitu. Bener banget. Yang pertama kali nerima dinar sebelum ada kemasannya, masih dalam bentuk emasnya beliau ini. Bahkan Alhamdulillah. Kiai Mufasir aja dapatnya setelah beliau. Iya. Ustadz Rosyidin, terima kasih banyak. Dan juga para ustadz yang ada di Zoom, ya terima kasih banyak. Insya Allah Bu Ernawati, Pak Arif, Pak Huda, Ustadz Abus, Pak Dino, Ibu Elvia, dan tadi ada Bunda Ucu kayaknya lepas lagi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dalam kebaikan. Terima kasih Ustadz, kita sama-sama akhiri dengan kafarul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Sebelum itu, karena ini judulnya ngaji kitab, para ulama mengingatkan sebelum selesai, sebelum kafarul majlis membaca wal asri. Oh siap. Silakan. Ustadz yang pimpin? Ya antum. Ya, mari kita sama-sama baca surat wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.